Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan berjudul Tuhan Menuntun dan Membebaskan. Renungan ini terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut. Kamu harus berkemah tepat di depan Baal Zefon di tepi laut. Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah tersesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang sudah kita baca, di sana diceritakan bahwa Tuhan itu memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel untuk berkemah di depan Pi-Hahirot antara Migdol dan laut, tepatnya di depan Baal Zefon. Nah, secara geografis, tempat ini berada di antara padang gurun dan laut Teberau. Dalam kebudayaan Mesir sendiri, Baal Zefon itu dikenal sebagai salah satu dewa utama dalam sistem keagamaan mereka. Tempat ini dipercaya sebagai pusat pemujaan penting bagi dewa tersebut. Nah, Tuhan sengaja mengatur orang Israel untuk berkemah di tempat ini agar Firaun mengira bahwa orang Israel bingung dan terjebak. Sehingga Firaun memiliki peluang untuk menangkap mereka. Kemudian Tuhan akan membiarkan hati Firaun menjadi keras dan mengejar mereka. Saat itulah Tuhan akan menunjukkan kuasanya di hadapan bangsa Mesir dan juga bangsa Israel. Nah, saudara, sekilas pemilihan tempat ini merupakan keputusan yang aneh karena lokasi tersebut menjebak orang Israel di antara padang gurun dan juga laut. Namun, dengan memilih tempat ini, maka secara simbolis Tuhan sebenarnya ingin membuktikan otoritas dan juga kuasanya. Ketika orang Israel berkumpul di sana dan kemudian nantinya mereka menang atas pasukan Mesir, maka hal ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada dewa-dewa di Mesir. Tuhan ingin supaya bangsa Israel melihat secara langsung bahwa musuh masa lalu mereka, yaitu otoritas Firaun dan sistem kepercayaannya, itu tidak berkuasa lagi. Sebelum orang Israel benar-benar bebas dan memulai perjalanan mereka, maka Tuhan ingin menyelesaikan sejarah masa lalu mereka terlebih dulu, agar hal ini tidak menjadi bayang-bayang ketakutan di masa depan. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang masa lalu itu sering digunakan sebagai alat oleh iblis untuk menjerat kita kembali. Misalnya seseorang yang dulu terikat pada kebiasaan berbohong dan kini sudah bertobat, maka ketika dia berhadapan dengan tekanan, godaan untuk kembali berbohong atau kembali kepada cara lama itu bisa muncul kembali. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa dosa itu selalu ingin menguasai kembali kehidupan orang percaya yang sudah bertobat. Namun, Tuhan ingin menuntun kita untuk menuntaskan dosa-dosa masa lalu tersebut. Oleh sebab itu, saudara, mari kita dengan rendah hati membuka hati kita di hadapan Tuhan dan membiarkan Dia menyentuh dan menyembuhkan bagian-bagian terdalam dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam kemenangan dan bebas dari bayang-bayang dosa. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada dosa atau luka masa lalu yang masih membayangi hidup saudara dan menghalangi saudara untuk melangkah dalam rencana Tuhan? Jika ada, maka mari datang kepada Tuhan di dalam doa dan membawa hal-hal tersebut. Kiranya di dalam anugerah-Nya Tuhan menyentuh dan menyembuhkan bagian-bagian terdalam hidup kita. Dan kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk selalu hidup di bawah pimpinan Tuhan.
Saudara ingatlah bahwa kita tidak bisa berjalan dengan bebas jika masih terikat oleh rantai masa lalu. Demikian renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, juga dalam istirahat malam kami. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan izinkan kami untuk kembali memulai hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menginginkan agar kami hidup di bawah kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami masih mengikuti cara-cara yang lama, kami masih mengikuti dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Mulai hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan supaya kami mampu berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajar kami untuk taat dan setia mengikuti apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.